warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi untuk tutorial Scratch ya. Tutorial pertama, bagaimana kita menggunakan Scratch untuk membuat story, games atau animasi. Scratch ini merupakan produk dari MIT ya. Ini bisa di-download langsung di situsnya scratch.mit.edu. Di halaman scratch.mit.edu ini terdapat beberapa contoh hasil karya dari user lainnya, baik itu tentang games ataupun tentang animasi yang menggunakan Scratch. Kalau di luar, Scratch sudah mulai digunakan untuk pendidikan logical thinking untuk anak-anak usia 5 sampai 10 tahun atau usia anak SD. Jadi Scratch ini bisa menjadi salah satu opsi untuk belajar dasar logical thinking dalam pemrograman. Baik, Scratch ini bisa kita programkan bisa dengan online atau bisa dengan offline. Untuk offline, Anda bisa mendownload di bagian bawah, ada diunduh. Anda bisa mengunduh atau mendownload Scratch untuk versi online. Contoh Scratch versi online seperti yang ini, Scratch versi desktop. Nanti kita akan menggunakan yang Scratch versi desktop. Selanjutnya untuk contoh-contohnya, tutorial awalnya juga bisa Anda lihat juga di sini ya. Kalau untuk penggunaan secara online, Anda bisa klik di bagian start atau mulai membuat. Ini penggunaan Scratch secara online, project online. Jika Anda ingin mencoba-coba terlebih dahulu sebelum Anda download, Anda bisa menggunakan online. Tampilannya akan seperti ini. Hampir sama dengan versi desktop, cuman ada tutorial di dalamnya yang bisa menjadi panduan bagi Anda untuk melakukan semua aktivitas menggunakan Scratch. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di Scratch. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di Scratch. Pertama, di Scratch ini akan ada beberapa komponen. Pertama, di sini ada code yang berisi alur logika versi visual ya. Sini ada beberapa section, beberapa logika penggunaannya, ada motion atau istilahnya blok-blok ya, ada istilahnya blok-blok yang digunakan untuk visual coding. Jadi kalau biasanya kita ingin membuat suatu permainan game atau animasi, kita bisa melakukan coding secara khusus. Kalau di Scratch kita bisa melakukan dengan visual block. Nah, ini blok-blok, ada motion artinya ya perpindahan gerak suatu sprite ya atau suatu objek. Ada banyak pilihannya, nanti kita akan coba satu-satu. Terus ada looks ya, looks untuk mengubah objek
satu objek itu apakah nanti berubah warna, berubah kostum, mengubah ukuran. Ya. Terus ada sound. Sound ini digunakan jika di objek tersebut ingin ditambahkan objek suara, ya, mengeluarkan suara. Terus ada event. Event adalah sesuatu yang saat objek tersebut melakukan action, dia akan melakukan aksi apa selanjutnya. Terus ada control. Control ini untuk membuat satu objek ini melakukan pekerjaannya dalam aktivitas tertentu, ya, melakukan pekerjaan aktivitas tertentu, apakah nanti akan mengulang atau aktivitasnya akan terus lanjut atau ada penggunaan if else-nya juga, ya. Nanti saya akan memberikan contohnya, mungkin akan sampai tutorial khusus untuk itu, kontrol. Terus ada sensing. Sensing ini untuk mendapatkan si objek ini ingin mendapatkan satu sense, ya, satu kegiatan dari luar dia, dari luar yang sudah diprogram. Misal saat ditekan sesuatu di objek ini akan melakukan aktivitas apa, terus saat mouse digerakkan si objek ini akan kemana, ya. Terus hanya ada operator yang digunakan, ya. Terus ada variabel yang digunakan, ya, kan ada tutorial juga untuk menggunakan variabel. Terus ini make a block, ya, my block ini membuat blok khusus, blok sendiri yang mengambil beberapa contoh dari blok-blok yang sudah ada. Yang kita membuatkan blok khusus untuk keperluan tertentu. Oke. Terus selanjutnya ada yang namanya sprite, ya. Sprite ini merupakan objek yang akan kita lakukan pemrogramannya, ya. Kalau dia di game, berarti objek ini yang akan bergerak, akan melakukan action. Jadi sprite ini bisa dikatakan ya objek karakter lah. Nah, terus yang selanjutnya ada backdrop. Backdrop atau background, ya. Background adalah latar yang digunakan dalam satu permainan, animasi, segala macam. Ini juga kita bisa buatkan atau bisa kita upload dari software yang lain. Setelah dibuatkan dengan software lain, kemudian kita upload ke dalam Scratch ini, Scratch Desktop, dalam bentuk format .svg, sprite, dan segala macam, ya, yang mendukung ekstensinya mendukung Scratch ini. Oke, di dalam sprite ini adalah kumpulan gambar-gambar yang ada kumpulan gambar-gambar atau kumpulan kostum-kostum yang bergerak, yang geraknya berbeda. Misal kostum 1 berbeda dengan kostum 2. Jadi kostum ini berguna jika kita ingin membuat satu karakter itu moving atau pindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya, yang menyebabkan dia harus menggerakkan salah satu bagian tubuhnya. Misal macam ini sprite-nya, istilahnya si kucing, ya, sprite kucing. Sprite kucing ini jika dia berjalan, kita harus membuatkan kostumnya seperti seorang objek yang berjalan, seperti sebuah sprite yang berjalan. Jadi kita buatkan
ininya sehalus mungkin. Jadi jika di custom ini terasa kurang, nanti bisa ditambahkan yang sudah diedit sehingga saat nanti si sprite ini kita lakukan moving atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, dia terlihat secara halus bagaimana dia berjalan. Nanti akan saya kasih contohnya. Terus yang ketiga ada sound ya. Untuk sprite ini juga kita bisa mengupload dari luar, upload custom, atau bisa juga kita buatkan di sini. Tapi jika tidak mahir, kita bisa masukkan sprite atau gambar satu objek dari luar dengan format .svg. Jadi caranya kita bisa buatkan sprite baru. Kita buatkan sprite baru. Ini sprite yang masih kosong. Ini sprite yang masih kosong. Di sini yang sebelah kiri, untuk isian sprite-nya atau isian objek-objeknya bisa kita upload dari luar. Oke, custom filenya bisa berupa .svg, png, jpeg, dan .gif ya. Ini contoh yang sprite saya yang download dari luar, yang saya download di situs tertentu. Sprite tree ya, punya ini bentuk tree yang berbeda-beda atau bentuk pohon yang berbeda-beda. Jadi bisa kita uploadkan dan kita rename di dalamnya. Oke. Terus selanjutnya ada, ini boleh kita hapus dulu. Oke, selanjutnya ada sound. Sound begitu juga. Saat kita ingin ada suatu suara di dalam sprite kita, sound untuk memberikan suara pada satu sprite yang telah kita programkan. Sound ini bisa kita input dari luar Scratch, karena beberapa sound yang tersedia di dalam aplikasi desktop Scratch ini mungkin tidak cocok bagi beberapa yang menginginkan. Kita bisa mendownload soundnya tersebut. Jadi kita bisa mendownload sound di luar, bisa berupa .wav ya, atau .mp3 boleh. Jadi sound ini bisa kita pakai atau bisa kita juga merekam sendiri ya. Jika Anda mempunyai alat perekam yang bagus, ya silakan Anda jika ingin merekam. Tapi jika tidak ada, bagusnya kita download dari luar, terus kita upload sound. Kita lihat di sini, soundnya bisa dalam ekstensi .wav dan .mp3 ya. Baik, bagaimana jika dengan sprite yang ada
bawaan di Scratch ya. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan sprite-nya. Ini ada misalnya kita ingin menggunakan sprite beer walk ya. Kita bisa memakai kita membuat satu. Nah, kita ambil yang ini beer walk, cuman ada satu gambar untuk beer walk-nya. Ini bisa nanti kita resize ya. Bisa kita resize ya, seperti ini. Kita ubah saja worknya ya, karena hanya sprite-nya berada dalam ini, kita hapus saja. Jadi setiap kita ingin membuat sprite baru, kita ambil di pen, tekan sprite, baru kita upload sprite yang ingin kita gunakan ya. Baik, untuk langkah awal penggunaan Scratch ini, penggunaan blok ya. Penggunaan blok ini, misal kita ingin membuat si kucing ini bergerak, ini bisa dipindah saat ini, misal dia bergerak, kita drag and drop di tengah untuk membuat logika satu sprite itu berjalan ya. Jadi setiap sprite ada logika sendiri, juga dengan backdropnya ya. Ini kita coba ambil backdropnya, choose backdrop. Oke, kita ngambil yang Beach Rio boleh. Oke, saat kita klik backdrop, logikanya belum ada. Ini kita bisa buat yang baru agar bisa terkombinasikan dengan sprite pertama ya. Ini kita balik kembali ke sprite pertama. Misal move step ini, move 10 step. Ya, kita akan melihat berapa banyak jika kita klik ya. Tapi bagaimana jika kita buat dia berjalan, kita move 10 step, terus dia berjalannya secara otomatis, misalnya berjalan secara otomatis, kita pakai di control ya. Control, kita ambil control forever. Control forever ini selamanya dia akan berjalan ya. Si kucingnya yang mana ini? Oke, ini bisa dilepas kembali. Jadi kontrol ini untuk membuat si kucing ini berjalan. Selanjutnya ada yang namanya event. Untuk menghilangkan ini bisa kita drag ke samping. Yang event when green flag click it ya. Ini untuk membuat saat start ini, saat bendera hijau ini diklik, si kucing ini akan berpindah.
kita tidak perlu mengklik lagi di sini, tapi cukup klik ini. Terus bagaimana jika kelihatannya dia betul-betul berjalan ya? Kita gunakan looks ini untuk merubah tampilan dia. Tadi di kostum ada beberapa tampilan, yang pertama, yang kedua. Kita coba saja next custom. Kita berjalan. Coba dengan pakai control level make custom. Kelihatan berjalan tapi tidak berpindah posisinya karena kita belum tidak men-set motionnya mau pindah dari mana ke mana ya. Oke, mungkin demikian dulu untuk tutorial pertama. Kita akan lanjutkan nanti ke tutorial selanjutnya, tutorial kedua. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.